Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trishifa Zaira Adam dengan NIM 150240117. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya yaitu kelompok 2 dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dari program studi Teknik Sipil dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Winnie Aryudi. Di sini kami mengambil judul Analisis Tingkat Kerusakan Jalan di Kawasan Taman Sari, Kota Bandung berdasarkan standar PASER. Baik, kita mulai. Yang pertama, latar belakang. Yang seperti yang kita tahu, jalan raya itu berperan penting dalam mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi perkotaan. Tingginya volume lalu lintas di Kota Bandung menuntut kondisi jaringan jalan yang andal dan aman. Kawasan Taman Sari merupakan area strategis dengan aktivitas pendidikan, perkantoran, dan wisata yang menyebabkan beban lalu lintas yang tinggi. Pengamatan awal menunjukkan adanya kerusakan perkerasan jalan seperti retak, lubang, maupun perlepasan butir yang dipengaruhi oleh beban lalu lintas berulang, kondisi drainase yang kurang baik, serta juga umur jalan. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi kondisi jalan berbasis standar, salah satunya dengan menggunakan metode PASER untuk menentukan prioritas penanganan yang efektif. Untuk rumusan masalah dan tujuan, di sini kami mengambil 5 poin penting, yaitu dari rumusan masalah, bagaimana kondisi aktual perkerasan jalan di kawasan Taman Sari Kota Bandung. Yang kedua, apa saja jenis dan karakteristik kerusakan jalan yang terjadi. Yang ketiga, berapa tingkat kerusakan tiap segmen jalan dan bagaimana prioritas penanganannya. Yang keempat, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kerusakan jalan. Dan yang kelima, penanganan apa yang paling sesuai berdasarkan tingkat kerusakan jalan. Untuk tujuan penelitiannya tentu merupakan jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibuat. Di sini ada 5 poin, yaitu kondisi perkerasan jalannya bagaimana, jenis dan karakteristik, tingkat kerusakan menggunakan metode PASER, faktor penyebabnya, dan juga rekomendasi penanganan yang efektif dan efisien. Berikutnya ruang lingkup dan metode penelitian yang kami gunakan. Untuk ruang lingkup kajian, di sini ada evaluasi kondisi perkerasan jalan lentur di kawasan Taman Sari. Yang kedua, identifikasi jenis dan karakteristik kerusakan jalan, penilaian kondisi jalan menggunakan metode PASER, analisis tingkat kerusakan dan prioritas penanganan, serta kajian dibatasi pada kondisi permukaan jalan. Dan di sini kami melakukannya secara visualisasi atau gambaran deskriptif dari survei yang kami ambil. Dari metode penelitiannya, di sini jenisnya kami menggunakan kualitatif deskriptif dari visualisasi yang ada. Kemudian tekniknya kami survei visual lapangan secara langsung. Lalu penilaian kondisi jalan berdasarkan skala pada tingkatan PASER, yaitu dari tingkat 1 sampai 10. Kemudian analisis data kami lakukan secara deskriptif. Kemudian untuk teori singkat, apa itu metode PASER sebenarnya? Jadi PASER itu kepanjangannya Pavement Surface Evaluation and Rating, yaitu metode penilaian kondisi permukaan jalan berbasis observasi visual atau dari gambarannya. Penilaian dilakukan tanpa alat khusus, tapi kami lakukan dengan mengamati kerusakan seperti retak, lubang, deformasi, dan juga pelepasan butir yang terjadi di lapangan nanti. Untuk setiap segmen jalan akan diberi skor dari 1 sampai 10, di mana 8 sampai 10 itu adalah kondisi baik, bahkan sangat baik. Untuk 5 sampai 7 kondisinya sedang, untuk tingkat 3 sampai 4 rusak cukup berat, dan 1 sampai 2 itu rusak berat atau gagal struktural. Nilai PASER ini menjadi dasar penentuan prioritas penanganan mulai dari pemeliharaan rutin hingga rekonstruksi. Untuk metode PASER, di sini kami gunakan karena cepat dan praktis, tapi terbatas pada kondisi permukaan jalan saja. Gambaran umum lokasi penelitian, di sini kami mengambil ruas jalan di Jalan Taman Sari, Kota Bandung, yang merupakan jalan kolektor sekunder. Untuk waktu surveinya, kami melakukan survei di tanggal 9 Desember 2025 lalu, dan kami mengambil gambar visualisasi dari jalannya secara langsung. Jenis perkerasan yaitu perkerasan lentur berupa aspal beton,
Untuk jenis kerusakan yang ditemukan yaitu ada 5, retakan permukaan, pelepasan butir atau raveling, lubang atau potoles, tambalan atau patching, kemudian kerusakan tepi. Kerusakan ini dipengaruhi oleh beban lalu lintas, kondisi pondasi, dan faktor lingkungan yang berdampak pada kenyamanan dan keselamatan pengguna, terutama kendaraan roda 2. Untuk jenis kerusakan jalan dari hasil survei yang kami lakukan, di sini adalah gambar-gambar dari visualisasinya, ada dari tambalan, lubang, kerusakan tepi, pelepasan butir, hingga retak yang memanjang kami dapatkan. Dari hasil survei tersebut, di sini kami menilai kondisi menggunakan metode Passer. Jadi dari visualisasi yang dominan kami ambil, yang pertama, untuk area dominasi tambalan yang gagal, kami beri nilai 4, yaitu cukup berat. Kemudian area dominasi lubang dan raveling itu 3, yang artinya cukup berat. Untuk area kondisi terparah, kami ambil nilai 2, yang masuk kategori berat dan gagal struktur. Kemudian area dominasi raveling itu 4, artinya cukup berat. Nilai rata-rata dari penilaian yang sudah kami ambil itu di angka 3,25 yang masuk dalam kategori kondisi rusak yang cukup berat. Nah, dari faktor penyebab dan dampak kerusakannya itu faktor penyebabnya yang pertama beban lalu lintas tinggi dan berulang karena kondisi jalannya juga ramai, sistem drainase yang kurang optimal, kualitas tambalan yang tidak rata, lemahnya dukungan bahu jalan, pengaruh lingkungan, yaitu kelembapan tinggi dan pepohonan karena berada di sekitar kawasan hutan Lebak Siliwangi. Kemudian untuk dampak kerusakan jalan yang mungkin saya terjadi yaitu meningkatkan risiko kecelakaan, menurunkan kenyamanan berkendara, perlambat arus lalu lintas, meningkatkan biaya operasional kendaraan, dan mempercepat degradasi perkerasan. Strategi penanganan yang kami ambil di sini dalam metode Passer dengan nilai kondisi rata-rata kami dapat 3,25. Dalam kategori kerusakan cukup berat, kami mengambil pendekatan yaitu rehabilitasi secara mayor. Di sini untuk prioritas penanganannya terbagi menjadi 3 prioritas. Yang pertama prioritas 1 yaitu mendesak struktural, di mana masalahnya ada lubang tambalan gagal, kerusakan tepi parah, sehingga kami melakukan full depth patching dan penguatan bahu jalan. Kemudian prioritas 2 yaitu pencegahan, pada retak memanjang kami lakukan crack sealing untuk mencegah infiltrasi air. Lalu prioritas 3 yaitu peningkatan daya dari raveling dan ketidakrataan permukaan dengan menggunakan overlay aspal, AC, sampai WC. Berikutnya untuk kesimpulan yang kami ambil, yang pertama Jalan Taman Sari itu ada di kondisi kerusakan dominan berupa lubang, retak raveling, dan tambalan gagal. Kemudian hasil penilaian Passer menunjukkan nilai di 3,25 termasuk dalam kategori rusak cukup berat dan telah bersifat struktural. Yang ketiga, kerusakan dipengaruhi oleh beban lalu lintas tinggi, lemahnya bahu jalan, dan kualitas tambalan. Dan yang keempat, penanganan yang direkomendasi bertahap dimulai dari perbaikan struktural, pencegahan retak, hingga overlay permukaan. Berikutnya ada saran yang kami berikan, yaitu ada 3. Yang pertama, penanganan jalan harus disertai perbaikan drainase. Yang kedua, pengawasan galian utilitas perlu diperketat lebih lagi. Yang ketiga, survei kondisi rutin diperlukan untuk mencegah kerusakan yang berat. Karena yang kita tahu di situ adalah kawasan pendidikan dan perkantoran, serta ada juga beberapa perumahan warga daerah setempat, sehingga mungkin jalan tersebut bisa lebih dilihat lebih baik lagi. Mungkin terima kasih. Sekian dari presentasi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.